kamar mandi, disiram sedikit air, dan itu langsung disumpel pakai kain agar gigi tidak beradu, lalu diurut-urut memakai kayu putih atau minyak telon supaya lentur kembali dan pulih kembali. Pernah pada saat anak saya kejang itu kita siapin aja sendok dibalut sama perban atau kain yang kering yang bersih, itu untuk dipergunakan untuk ngejaga lidahnya supaya dia nggak ngegigit ke lidahnya. Akhirnya saya menggunakan jari saya karena kebetulan pada saat itu saya cuma berdua aja, dan itu cukup membantu untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan seperti lidahnya tergigit gitu, karena posisi anak pada saat itu kaku. Anak saya pernah kejang. Waktu itu cara penanggulangannya saya pakaiin kain gendongan, sumpel giginya, gigi atas sama gigi bawah karena beradu gitu. Terus saya usap-usap terus mukanya karena waktu itu matanya sampai dari ke atas hampir putih semua. Terus saya pijit-pijit sendi-sendinya semua pakai minyak kayu putih karena waktu itu kejang banget. Mudah-mudahan setelah belajar dari basa-basi berarti nggak ada lagi ya sumpel pakai sendok, pakai anduk, pakai tangan. Cukup kepala anaknya dimiringin, atau kalau lagi kaku nggak bisa dimiringin, badannya yang dimiringin ya. Oke, tadi kan dokter bilang dikompres. Ternyata ini masih banyak yang bingung. Kan ada yang bilang kompres diketek. Anak saya nggak mau diem dikompres diketek. Gimana sih sebenarnya kompres yang bener? Iya, ini kalau mau kompres kan pasti anaknya dipanjangin, bukain ya. Dibuka bajunya semuanya. Semua itu. Terus setelah itu dibuka bajunya. Tentunya kita pakai anduk basah. Nah, anduk yang basah ada beberapa, ini besar banget ya. Jadi lebih baik ditaruh di sini di kepala, lalu di bawah ketiak kanan kiri, juga di selangkangan kanan kiri. Sambil anduk yang lain untuk lap-lap badan dan punggungnya gitu. Jadi ini ditinggal di sini, ini ditinggal, yang bagian selangkangan ditinggal, sambil kita punya anduk satu lagi untuk terus dilap. Nah, mungkin kalau anak sebesar biru udah nggak mau ya diginiin, pasti udah udah susah, lempar gitu. Nah, kalau nggak mau kita ajak aja main-main sekalian. Jadi main air, taruh di kamar mandi, isi bak dengan air panas, direndam anaknya. Tapi paling lama 10 menit. 10 menit. Kalau lagi kejang nggak masalah direndam. Oh, jangan kalau lagi kejang. Kalau lagi kejang jangan ya. Ini kita ngomong kalau anak sudah mulai demam tinggi ya. Iya, demam tinggi. Tunggu, ini kita mesti garis lurus air panas nih. Nanti takutnya air mendidih langsung disiram. Anaknya. Iya. Hangat kuku gitu ya. Iya. Lebih dari hangat kuku. Lebih dari hangat kuku. Sedikit. Jadi kita harus rasain dulu. Iya, betul. Mesti rasain. Yang penting nggak slomot lah gitu. Keselomot, gue ngerti sih bahasa lo ya. Keselomot tuh maksudnya yang nggak panas-panas banget. Oke, berarti itu tadi adalah cara yang kompres yang benar. Cuma sekali lagi, pakai alkohol boleh atau enggak nih? Nggak boleh. Sama sekali nggak boleh. Iya. Walaupun cuman biar katanya kan lebih cepat nguapnya. Iya, tapi nanti lebih cepat lagi demamnya karena itu cuman sementara untuk mengganti set point temperatur. Gitu. Dan nggak boleh perubahan suhu yang terlalu mendadak dan cepat. Gitu. Malah bahaya buat anaknya ya. Nah, tadi April sempat nanya nih, dia sempat takut karena katanya dia pernah tahu ada orang yang kejang demam, kemudian langsung setelah itu Apa dibilangnya tuh ya kalau orang terus anaknya keriting gitu. ini keriting ini maksudnya gimana nih? Oh, jadi Ada yang slack mungkin. Iya. Oh, langsung. Jadi ada beberapa penyakit seperti mungkin Cipan juga kenal ya, ada meningitis, radang selaput otak, atau encephalitis, radang otak. Nah, itu kalau misalkan anak-anaknya menderita tersebut kan kejangnya lama, jadi pasti akan meninggalkan gejala sisa. Oh, oke. Kejang lama itu yang lebih dari 15 menit. Iya, betul. Oke, jadi kalau kejangnya hanya berlangsung, kalau 10 menit itu termasuk belum ya? Belum. Patokannya 15 menit ya? 15 menit dan berulang. 15 menit dan berulang. Iya, jadi memang sangat penting untuk memastikan kejang pertama kali apakah memang betul hanya kejang demam atau ada penyakit lain yang menyertai. Walaupun cuma 1 menit, tapi kalau itu kejang pertama mendingan ke rumah sakit untuk diobservasi. Iya, betul. Oke, baik. Jadi kita rangkum sekali lagi ya. Ini untuk cara kompresnya. Ini kegedean ya sebenarnya ya. Ini kayaknya untuk orang dewasa. Jadi di kepala pemirsa, di kepala, kemudian di selempitan ketiak,
selempitan. Anggap kita ada 2 anduk Iya, lah ya. kita ada 2 anduk, selimpitan ketiak, kemudian Selenci, jangan lupa selenci. ya di sini, Dibuat lap-lap. lalu sambil dilap-lap. Iya, jangan lupa punggungnya karena kan lebih banyak posisi telentang, tentunya punggungnya lebih panas. Oke, dan pastikan anduknya ini juga harus dicelupin ke air yang cenderung agak panas secara bergantian ya. Iya. Karena seperti tadi Disti Kalau bilang udah anduk dingin, itu ganti lebih lagi. betul, lebih cepat dingin. Alkohol, air es batu, jangan. Ya, oke, baik. Kalau bukan bentuk anduk, tapi yang orang kan punya tuh bantal panas, itu boleh nggak? Oh, bantal panasnya Boleh dingin. diisi air panas itu. Yang zaman dulu kan diisi air panas Oh iya, ya. benar, zaman benar, dulu. benar, Kalau benar. sekarang Gel, listrik gel, lagi. iya, Ya, iya, sekolah. nggak apa-apa. Boleh. Boleh sebenarnya. Oke, baik. Nanti kita akan bahas lagi pemirsa. Yang pasti ada juga yang nanya, katanya kalau anak lagi demam nggak boleh dimandiin. Tadi dokter udah ngejawab sebenarnya. Mandi dong. Nah, Mandi, tetap benar, boleh. tetap boleh. Bahkan harus direndam selama Iya. minimal maksimal 10 menit. 10 menit. Oke, baiklah. Nanti kita akan bermain mitos atau fakta. Kita pengen tahu ya. Kalau dari tadi sih, aku sih salut loh sama Disti loh. Karena dia tuh termasuk orang yang tenang, santai. Tapi kita cari tahu apakah pengetahuannya sedalam itu. Pencitraan. Pencitraan ternyata. Jangan kemana-mana, tetap di basa-basi. Menangis, takkan ku biarkan kau terkikis, terluka